ketika kita cenderung memikirkan hal-hal negatif, justru berdampak negatif pada kehidupan kita nantinya. Karena jika kita fokus dengan ketakutan yang kita miliki, bukan ketenangan dan kita lebih aman malah yang didapatkan, tapi yang ada malah kita semakin sedih, cepat marah, galau, dan stuck di situ-situ aja. Pikiran negatif juga dapat menyerang dan menjadi racun pada psikologis kita, yang membuat kita penuh keraguan dan tidak pede, tidak all out, dan tidak mau melakukan sesuatu. Jika kamu merasa semua hal buruk ini terjadi karena pikiran yang selalu negatif, sebaiknya kamu nonton video ini agar mendapatkan solusi dari permasalahanmu. Untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif, kamu perlu mencoba melakukan pendekatan berbeda. Tidak hanya sikap dan perilaku kita, gerak-gerik kita juga berpengaruh loh. Gerak tubuh kita atau body language kita juga berperan penting untuk mengurangi kita dari berpikir negatif. Perlu kamu ketahui bahwa bahasa tubuh juga bisa membantu untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif pada otak kita. Contoh simpelnya, ketika kamu berjalan dengan badan yang membungkuk, cobalah lebih tegak dan pasang wajah tersenyum agar pikiranmu bisa lebih tenang. Pada saat itu, coba rasain yang awalnya kamu lagi sedih atau galau, karena kamu bawaan jalan kamu itu lebih tegak dan tersenyum, sadar maupun tidak sadar, kamu akan lebih tenang dan lebih percaya diri. Oke, berikut adalah 5 cara menghilangkan pikiran negatif yang bersarang di otak kamu. Yang pertama, jangan langsung bereaksi. Cara mengontrol emosi negatif yang pertama adalah jangan kamu langsung bertindak atau bereaksi terhadap sesuatu hal yang terjadi sama diri kamu. Karena jika kita bertindak arogan, menggunakan emosi dahulu daripada berpikir logis, malah akan membuat kita terjerumus ke dalam pemikiran yang lebih buruk lagi. Yang kamu lakukan adalah tenangkan pikiran kamu dulu. Tarik nafas dalam-dalam selama 2 hingga 3 menit sebelum kamu mengambil tindakan. Rasakan ketika otot-otot kamu menegang dan detak jantung kamu kembali normal lagi. Ketika kamu menjadi lebih tenang, tegaskan pada diri sendiri bahwa ini semua yang tidak menyenangkan yang terjadi hanyalah sementara. Yang kedua, temukan lingkungan dan aktivitas yang sehat. Setelah kamu berhasil mengendalikan emosi, cara selanjutnya adalah melepas emosi negatif itu dengan aktivitas yang sehat. Dengan cara ini, kamu bisa perlahan menghilangkan emosional di dalam pikiran negatif kamu. Kegiatan yang bisa kamu lakukan itu seperti jogging di pagi hari, nge-gym, atau mengikuti kegiatan kebugaran lainnya. Yang ketiga, lihat cara pandang yang lebih luas dari setiap kejadian. Setiap kejadian dalam hidup, baik atau buruk, pasti memiliki tujuan yang lebih tinggi. Coba kita pandang kejadian itu dari sisi lainnya. Apa makna dari sebuah kejadian itu? Jangan kita terlalu memikirkan sisi negatifnya saja, tapi lihatlah melalui sudut pandang yang lain. Kamu mungkin tidak memahami maksudnya pada awalnya, tapi seiring berjalan waktu, kamu akan mulai melihat gambaran yang lebih besar. Bahkan kamu akan bersyukur karena momen ini membuat kamu mendapatkan kesempatan baru atau menjadi pelajaran yang berharga buat kamu. Dan hal lain juga, di tengah-tengah momen yang secara emosional dan mengecewakan, percayalah bahwa ada tujuan akhir yang akan segera kamu pahami. Yang keempat, ubah mindsetmu. Emosi negatif cenderung mengikat diri kita pada pikiran yang negatif dan berulang-ulang, menciptakan siklus pola hidup yang lebih negatif. Setiap kali kamu dihadapkan dengan emosi yang membuat kamu merasa atau memikirkan sesuatu yang buruk, paksa emosi tersebut untuk keluar dari pikiran dan gantikan dengan pikiran yang berbeda. Ambil energi itu, manfaatkan momen itu untuk kamu lebih keras lagi untuk menemukan kebahagiaan kamu. Yang terakhir, yang kelima, memberi maaf.
Pemicu ketidaknyamanan dan kesulitan yang kamu hadapi sekarang bisa jadi adalah teman baik atau keluarga atau diri kamu sendiri malah. Kamu mungkin merasakan gelombang kemarahan tiba-tiba ketika seseorang teman melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kamu, atau kebencian pada diri ketika kamu mengingat rasanya memilih jalan yang salah. Tetapi ketika kamu berusaha memaafkan, itu artinya kamu melepaskan diri dari jeratan emosi negatif tadi. Jadi, apakah kita bisa menghilangkan pikiran negatif itu? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena pemikiran negatif itu akan terus muncul seiring sesuatu kegiatan yang kamu lakukan. Tapi kita bisa menggantikan pikiran negatif, memanfaatkan energi itu untuk melakukan hal-hal yang lebih positif. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di atas. Sahabatku, mulai sekarang jangan pernah ragu untuk mulai melangkah ke arah yang lebih positif. Saya yakin kita mempunyai keinginan yang sangat besar untuk merubah semua mindset atau hal-hal buruk pada diri kita. Pasti akan ada kemudahan untuk mengubahnya. Selama kita terus berusaha, terus berjuang sahabatku, kita pasti bisa.